Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Salam. Kita bersyukur Tuhan kembali mengundang kita di dalam ibadah hari ini. Dan biarlah kita boleh datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah ini. Kita mengambil waktu teduh sejenak, waktu saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan yang mengundang kita datang dalam ibadah hari ini adalah Tuhan yang Maha Kudus. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan. Inilah sebuah kebenaran seperti yang dikatakan pemazmur ketika dia berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari kita yang berdiri di hadapan Tuhan hari ini, kita agungkan, kita puji Dia. Sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang mulia. Suci, suci, suci Allah kita.
Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mengundang kami datang di hadapan-Mu melalui ibadah pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Dan biarlah Engkau yang kembali melayakkan setiap kami yang datang di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan puji-pujian yang menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah Engkau yang boleh terus bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan, kami muliakan. Mulai dari awal, pertengahan hingga selesai, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Kita bersyukur hari ini Tuhan kembali mengundang kita untuk datang merendahkan diri di hadapan-Nya. Untuk kembali datang membiarkan Tuhan menilik hati kita. Dan mari kita datang seperti pemazmur. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan dia berkata, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Kita percaya bahwa hanya melalui kuasa salib Kristus kita memperoleh pengampunan dosa. Sebab darah yang mengalir di Kalvari menjadi bukti kasih Yesus bagi setiap kita. Dia telah menggantikan kita dan darahnya yang mengalir menjadi tebusan bagi setiap dosa kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang berdoa menghadap Allah, Sang Maha Pengampun itu. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama. Hanya oleh karena salib Kristus, hidup kita bukan milik kita lagi,
tetapi hidup kita menjadi milik Kristus. Amin. Terima kasih. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari pada kesempatan ini kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mengaku segala dosa dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya bahwa pengampunan hanya tersedia di dalam Yesus Kristus. Mari datang berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami yang berdiri dan berdoa di hadapan Tuhan. Kami rindu Engkau sekali lagi menilik setiap hati kami. Dan biarlah Tuhan melihat isi hati kami yang paling dalam. Kalau Tuhan menemukan ada dosa, ada pelanggaran, Tuhan kami mohon ampuni kami. Mungkin selama ini kami hidup mengikuti keinginan daging kami. Sehingga sering sekali kami jatuh di dalam dosa dan melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kami hanya berfokus memikirkan apa yang diinginkan oleh hati kami, tanpa pernah bertanya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman di dalam Kristus, sering sekali orang sulit sekali melihat iman itu dalam hidup kami. Karena kami tidak ada bedanya dengan dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kalau Engkau menemukan kami masih jauh dari kesempurnaan, hidup kami tidak semakin serupa seperti Kristus, Tuhan ampuni kami. Kami mohon biarlah Engkau sekali lagi berbelas kasih kepada setiap kami. Jangan Engkau memandang kami atas segala dosa kami, tapi biarlah Engkau memandang kami dengan kemurahan-Mu, sehingga setiap kami memperoleh kasih-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu kembali memimpin kami, kembali memegang tangan kami, kembali menuntun kami, sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami di dunia yang penuh dengan dosa ini, kami tidak menjadi tercemar, tapi kami boleh tetap menjaga kekudusan kami. Kami boleh terus hidup seperti yang Engkau kehendaki, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami. Kami sungguh membutuhkan Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami. Kami sungguh menaikkan syukur kami atas pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan kami sungguh menaikkan syukur kami atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah yang berkata kepada setiap kita, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus menjadi salah satu yang menolong kita untuk bisa menjadi anggota keluarga Allah. Dan biarlah ini boleh menjadi sukacita bagi setiap kita. Sehingga ketika kita melihat orang yang ada di kanan kiri kita bukan lagi orang asing, tetapi dia adalah saudara kita di dalam Kristus. Kita adalah satu keluarga Tuhan. Dan biarlah kita merayakan kasih Tuhan yang sudah Dia nyatakan kepada setiap kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, Bapak Ibu Saudara. Sebab Yesus telah mempersatukan kita. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari lihat orang yang ada di kanan kiri kita. Itu bukan orang asing, tetapi dia adalah saudara kita di dalam Tuhan. Biarlah kasih itu
terus nyata di dalam kehidupan kita sebagai anggota-anggota keluarga Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, pada kesempatan ini mari bersama-sama kita kembali mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah teladan iman bagi setiap kita. Yesus Kristus adalah teladan bagi kita di dalam mengasihi dan menerima sesama kita. Biarlah pada kesempatan ini kita boleh kembali berseru kepada Tuhan dan memohon kepadanya untuk kembali mengajar kita tentang bahasa kasih-Nya, supaya kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah kita rindu Tuhan kembali mengajar kita tentang kasih-Nya. Cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Cinta itu murah hati dan rela berkorban.
agar kami dekat padamu. Tuhan, betul ya Tuhan, kami sungguh rindu Engkau boleh mengajarkan kami akan kasih-Mu yang sempurna itu dalam hidup kami, sehingga kami pun boleh mengalami kasih yang sempurna itu. Dan bukan hanya mengalami kasih yang sempurna itu, tapi kasih yang sempurna itu pun kami bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh mengalami kasih yang sempurna yang daripada Tuhan itu. Sebab itu kami memohon kepada Engkau, ajarilah kami untuk boleh mengertinya ya Tuhan. Sebab itu hari ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu. Kami mau sekali lagi diajarkan oleh Tuhan. Maka kami memohon kepada Engkau, berbicaralah kepada setiap kami. Tuhan, ketika firman akan dibacakan dan diberitakan, Tuhan berikan hati yang terbuka. Tuhan berikan hati yang boleh belajar. Sehingga sungguh ketika kami boleh membaca merenung firman, kami boleh mampu menangkap apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Sehingga kerinduan kami boleh menjadi anak-anak, menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Pakai hamba-Mu di dalam seluruh yang sudah dipersiapkan. Biarlah sungguh isi hati Tuhan yang Kau ingin sampaikan melaluinya. Demi Kristus Yesus kami naikkan doa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan memasuki akan bulan yang ketujuh di minggu yang pertama ini. Sudah sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang seputar tentang fellowship dan relasi di antara generasi, Saudara. Saudara, semua generasi itu berharga di hadapan Allah. Oleh sebab itu biarlah kita boleh saling membangun fellowship, relasi, persekutuan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu di minggu yang pertama ini, saudara, saya memulai dengan satu perenungan tentang keluarga Allah yang mewariskan iman kepada semua generasi. Mazmur 145 ayat yang keempat. Mazmur pasal 145 ayat yang keempat. Kalau sudah mendapatinya, saya akan bacakan bagi kita semua. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Sedemikian jawab pembacaan firman. Saudara-saudara, kita hidup di zaman yang begitu cepat berubah. Setiap generasi itu memiliki cara berpikir, kemudian kebiasaan-kebiasaan dan juga tentu tantangan-tantangan yang berbeda pula. Soalnya orang tua tuh biasa ngomong begini, ya, zaman sekarang itu berbeda dengan zaman kami dulu. Ya, biasa kita dengar orang tua berkata, dan generasi muda pun berkata demikian. Orang tua tidak mengerti akan kami. Saudara-saudara, gap itu atau perbedaan itu bisa menjadi satu challenge, satu tantangan di dalamnya. Namun di tengah-tengah perbedaan generasi yang ada satu hal yang tidak pernah boleh berubah. Yaitu apa? Yaitu iman kepada Kristus. Dunia boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi Allah itu tetap sama adanya. Kasih-Nya tidak berubah dan karya-Nya akan terus dinyatakan. Dia akan terus bekerja dari generasi demi generasi. Maka muncul satu pertanyaan begini, saudara-saudara. Bagaimanakah setiap generasi dapat tetap mengenal Tuhan? Apakah iman akan bertahan dengan sendirinya? Ternyata tidak, saudara-saudara. Ternyata iman itu tidak hanya berhenti begitu saja. Saudara, iman itu adalah iman yang kalau kita dengar bagian firman Tuhan, saudara, bagaimana kita bisa punya iman atau percaya kepada Kristus, yaitu melalui firman yang boleh diperdengarkan, bukan? Maka iman itu harus diceritakan, diajarkan, dan diteruskan. Sehingga setiap generasi itu punya yang namanya tanggung jawab untuk memperkenalkan Allah kepada generasi
yang berikutnya. Saudara-saudara, tadi firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama-sama, bahwa angkatan demi angkatan akan memuji pekerjaan-pekerjaanmu kepada angkatan yang lain, dan akan memberitakan keperkasaanmu. Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa yang Allah kehendaki adalah bahwa setiap puji-pujian dan kesaksian itu tentang karyanya tidak berhenti kepada satu generasi saja. Apa yang engkau dan saya alami hingga hari ini bersama-sama dengan Tuhan, saudara, harusnya kita teruskan kepada apa? Kepada generasi selanjutnya, kepada anak cucu kita, dan kepada generasi sesudah kita. Karena itu pada kesempatan ini saudara kita belajar tentang keluarga, bagaimana keluarga kita boleh mewariskan iman kepada semua generasi. Saudara, saya rindu saudara, melalui renungan hari ini, saudara, kita semua, baik kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai lansia, saudara, kita menyadari bahwa setiap generasi itu memiliki tempat dan tanggung jawab dalam rencana Allah. Sehingga nama Tuhan itu sungguh boleh diceritakan, nama Tuhan boleh dipermuliakan dari generasi kepada generasi. Saudara, maka hari ini saudara, saya mau mengajak kita merenungkan dua hal. Yang pertama saudara-saudara, yaitu setiap generasi dipanggil untuk mengenal dan memuji karya kebesaran Allah. Saudara, ternyata Mazmur 145 ini adalah Mazmur puji-pujian yang dituliskan oleh Raja Daud pada masa akhir kehidupannya. Berbeda dengan banyak Mazmur yang lain yang berisi tentang ratapan atau permohonan. Mazmur ini hampir seluruhnya saudara dipenuhi dengan yang namanya kekaguman, penyembahan kepada Allah. Daud tidak lagi memusatkan perhatiannya kepada yang namanya masalahnya atau pergumulannya, melainkan kepada kebesaran Allah yang tidak pernah berubah. Dan menariknya saudara-saudara, Mazmur 145 ini disebut dengan Mazmur akrostik. Apa itu Mazmur akrostik? Yaitu bahwa setiap bagian itu disusun ya mengikuti urutan daripada abjad Ibrani. Bentuk ini menunjukkan puji-pujian kepada Allah yang mencakup kepada seluruh di dalam kehidupan manusia, seolah-olah dari A sampai Z, saudara-saudara. Bagaimana dari A sampai Z adalah seluruh hidup yang menceritakan tentang Allah itu. Saudara-saudara, Daud ingin mengajarkan bahwa sesungguhnya tidak ada bagian hidup yang berada di luar kemuliaan Allah. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh kehidupan kita, saudara, apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, saudara, harusnya itu bicara tentang menceritakan kemuliaan Allah. Saudara, kata angkatan di sini apa artinya? Saudara, arti dari bahasa aslinya adalah berbicara tentang satu generasi atau kelompok yang hidup pada suatu masa. Daud tidak hanya memikirkan orang-orang pada zamannya. Saudara, Daud dia memandang jauh ke depan. Allah yang sama itu, saudara, harus dikenal bukan di masa dia tok, saudara. Tapi diperkenalkan dari generasi selanjutnya, dari anak, cucu, dan bahkan generasi-generasi yang belum lahir itu, saudara-saudara. Harus bicara tentang itu. Dan kemudian ada kata muncul, saudara, memuji. Saudara, artinya apa? Saudara, bukan sekedar kata-kata atau pujian yang di dalam hati, tetapi itu menyatakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, berbicara tentang memuji kebesaran akan Allah. Jadi sebenarnya Daud itu sedang menggambarkan bahwa setiap generasi itu dipanggil untuk terbuka. Terbuka untuk apa? Terbuka untuk mengakui siapa Allah, mengakui akan apa yang sudah Allah kerjakan, mengakui akan kebesaran karya Allah di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan,
Saudara-saudara, kita lihat ayat yang di dalamnya itu adalah berbicara tentang pekerjaanmu dan keperkasaanmu. Saudara-saudara, ternyata yang dipuji oleh pemazmur, saudara, ada bicara tentang pekerjaan-pekerjaan Allah dan keperkasaannya. Jadi fokusnya bukan manusia. Jadi fokusnya adalah tentang Allah yang berkarya itu, saudara-saudara. Daud mengingat akan Allah yang adalah Sang Pencipta. Mengingatkan tentang pemeliharaan Allah atas Israel. Bagaimana Allah membebaskan orang Israel dari para musuh yang ada, melepaskan dari tawanan. Serta bagaimana kesetiaan Allah kepada umatnya, walaupun umatnya kelak kali kedapatan tidak setia. Saudara-saudara, itu semua menjadi alasan Allah menyatakan kemuliaan, dan itu menyatakan bagaimana Daud ya memuji akan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara, satu hal yang menjadi prinsip yang sangat penting, saudara-saudara, yaitu bicara tentang bahwa iman Kristen itu selalu dimulai dari mengenal siapa itu Allah dan apa yang Dia lakukan. Sekali lagi, saudara-saudara, bahwa iman Kristen selalu dimulai dengan mengenal siapa Allah dan apa yang telah Ia lakukan. Saudara, kita tidak mungkin mewariskan iman yang tidak kita kenal, bukan? Tidak mungkin, sudah. Sulit mengajarkan anak-anak kita mengasihi Tuhan jika kita sendiri tidak mengingat akan apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, iman Kristen itu terlebih dahulu, saudara, kita harus punya gambaran yang begitu rupa tentang Allah kita, dan kita harus mengalami Dia, saudara. Saudara, bagaimana kita bisa punya antusiasme? Saudara, bagaimana kita bisa punya hati yang berkobar-kobar ketika berbicara tentang Allah? Saudara, bagaimana kita bisa menceritakan sesuatu yang kita misalnya tidak kenal? Tidak bisa, saudara. Saudara, kalau engkau ingin memperkenalkan sesuatu produk atau apapun itu, saudara, engkau harus kenal itu produk dengan baik, betul? Baru engkau bisa begitu antusias memperkenalkan akan produk itu, bukan? Engkau sudah mengalami produk itu, manfaat produk itu, kegunaan produk itu. Baru engkau bisa menceritakan, wow, begitu antusias. Saudara, demikian juga Allah, saudara. Saudara, kita terlebih dahulu harus mengalaminya di dalam hidup kita. Saudara, baru kita bisa antusias untuk kita menceritakan kepada yang lain. Maka saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, begitu juga tentang Tuhan kita. Saudara, ketika kita bicara tentang Allah itu, saudara, kita harus mengenal Dia dan mengalami Dia. Saudara, baru kita bisa punya antusiasme untuk kita boleh menceritakan itu kepada yang lain. Dan apa yang kita ceritakan barulah bisa membuat orang itu wow, berpikir, wow, iya. Kalau tidak, saudara-saudara, tidak akan bisa. Sebab itu, saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, betapa pentingnya bagaimana kita boleh melakukan apa yang menjadi keyakinan kita itu. Saudara-saudara, saya mengingat, saudara, bagaimana ada seorang anak. Bagaimana anak itu boleh terus berjuang dalam kehidupannya. Bagaimana dia bisa menjadi anak yang terus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana dia boleh terus di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulannya, dia terus tidak marah kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, dan terus meyakinkan akan dirinya bahwa di balik semua pergumulan, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Saudara-saudara, akhirnya bagaimana kesaksian anak itu, saudara-saudara, dia boleh melewati tahap demi tahap. Ternyata, saudara-saudara, dari orang tuanya, di tengah-tengah pergumulan orang tuanya, bagaimana orang tuanya ketika bergumul tentang suatu masalah,
orang tuanya terus berlutut di hadapan Tuhan. Tidak pernah ada kata-kata keluar dari mulut orang tuanya menyalahkan Tuhan, marah kepada Tuhan. Itu yang membuat anaknya itu bisa begitu kuat. Dan akhirnya saudara-saudara, dia boleh mengalami kemenangan di dalam setiap pergumulan yang ada. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, sebelum kita mengajarkan kepada generasi berikutnya, kita harus terlebih dahulu mengalami siapa itu Tuhan. Kita harus betul-betul punya hati yang betul-betul tulus. Hati yang betul-betul datang menyembah akan kebesaran Tuhan. Saudara-saudara, kelak kali anak-anak kita, dia tidak hanya belajar dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang mereka lihat dari kita. Mereka melihat bagaimana kehidupan kita orang tuanya. Bagaimana orang tua, apakah kita ada menjadi orang tua yang terus berrelasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apakah kita ada memperkatakan firman di dalam hidup kita? Apakah kita ada bersyukur ketika kita diberkati oleh Tuhan? Saudara-saudara, ketika kita punya masalah, saudara, bagaimana respon kita terhadap masalah? Apakah ketika ada masalah, saudara, kita sama seperti orang dunia, lalu lupa kepada Tuhan? Saudara-saudara, jangan salahkan anak, jangan salahkan generasi kita. Kalau ketika anak itu menjadi pemberontak, karena anak bukan sekedar dia melihat kata-kata kita, tapi dia melihat apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, saya sendiri, saudara, diberkati. Saya bersyukur punya orang tua. Saya bersyukur punya papa yang bagi saya menjadi teladan yang baik. Papa dari kecil dia ajar bagaimana jadi orang yang jujur. Bagaimana jadi orang yang berjuang. Tidak perlu kau ikut-ikut orang. Ada duit kau boleh makan lebih baik. Tidak ada duit tidak usah kau paksa harus makan daging. Tidak punya duit kau jangan perlu beli yang baru. Jangan melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bukan bagianmu. Saudara, kata-kata itu melekat kuat di dalam hidup saya. Saudara, sekali lagi saudara-saudara, keluarga bukan hanya mendengar kata-kata, tapi melihat apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita mewariskan satu keteladanan yang indah, saudara, saya kira itu akan menjadi dampak yang luar biasa bagi generasi kita yang selanjutnya. Sebab itu saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, gereja dipanggil. Siapa itu gereja? Gereja bukan gedung ini, saudara. Tapi gereja adalah engkau dan saya dipanggil menjadi komunitas yang memusatkan hidup kepada karya Allah, kepada kebesaran Allah yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita, bukan karena tradisi. Ketika Allah menjadi pusat kehidupan kita, penyembahan kita, maka generasi kita yang berikutnya akan mempunyai iman, dasar iman yang kuat. Sebab itu pastikan saudara-saudara, kita adalah generasi yang mengenal Allah dan kita memuji akan karya kebesaran Allah. Bukan melalui kata-kata semata-mata, tapi melalui seluruh akan apa yang menjadi tindakan kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, bahwa setiap generasi
tanggung jawab mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Saudara, Daud dia melanjutkan bahwa suatu generasi akan memberitakan keperkasaanmu. Saudara, kata memberitakan itu bahasa aslinya itu berbicara mengumumkan, menyampaikan begitu jelas atau menyatakan kepada orang lain. Saudara, kata ini menunjukkan ada tindakan yang sengaja dilakukan. Sengaja apa? Sengaja dilakukan untuk apa? Menyampaikan. Menyampaikan dengan apa? Dengan jelas. Tentang apa? Tentang keperkasaan Allah yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita. Saudara, engkau dan saya yang sudah mengalami keperkasaan Allah itu. Engkau dan saya sudah mengalami akan kuasa Allah itu. Saudara-saudara, Mazmur itu ribuan tahun lampau, saudara-saudara. Dia mengingatkan, tidak berhenti. Jangan berhenti. Tapi bagikanlah itu kepada generasi yang seterusnya. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan. Karena apa? Karena iman itu kita peroleh dari kita mendengar. Mendengar apa? Mendengar akan berita firman. Mendengar akan karya Allah itu. Kita tidak terima secara otomatis, saudara-saudara. Jadi maka Alkitab sangat jelas. Kita dipanggil supaya kita yang mengalami akan panggilan itu, kita pergi untuk membagikan akan panggilan Allah kepada orang lain. Supaya juga mereka boleh mengalami akan karunia yang sama yang daripada Allah. Saudara-saudara, kalau kita boleh lihat saudara-saudara, Alkitab, sepanjang sejarah Alkitab, saudara, polanya sama. Allah selalu menghendaki umatnya apa? Menceritakan kebesaran, menceritakan akan karya Allah kepada generasi demi ke generasi. Menceritakan karya Allah kepada bangsa-bangsa. Saudara, dalam perjanjian baru pun sama, bukan? Saudara, Tuhan Yesus memanggil kita supaya kita pergi memberitakan kasih Allah. Jangan simpan sendiri kasih itu untuk kita nikmati, tapi bagikan kepada yang lain. Saudara-saudara, kita lihat tujuannya sangat jelas. Supaya kita bukan hanya tahu tentang sejarah, mengingat sejarah, tetapi generasi berikutnya pun boleh mengalami akan apa yang tercatat dalam sejarah itu. Tentang kasih dan kebesaran Tuhan. Saudara-saudara, saya melihat waktu belajar, ada satu tokoh, sosok tokoh yang buat saya begitu, membuat saya bergumul dan saya meneteskan air mata. Saudara, ada satu tokoh, Hudson Taylor, saudara, ratusan tahun dia memberikan hidupnya, ya, dia menerima panggilan Allah, lalu dia harus memutuskan akan hubungan dengan tunangannya karena tunangannya tidak mau ikut ke China waktu itu. China waktu itu ratusan tahun begitu sangat menderita, begitu sangat susah, kondisi yang sangat tidak baik. Saudara, dia harus meninggalkan akan negaranya. Saudara, pergilah ke tempat itu. Saudara, ada banyak pergumulan-pergumulan. Tapi pergumulan itu tidak membuat dia berhenti marah kepada Tuhan. Dia mengalami sakit dan anaknya di situ juga ada yang meninggal, saudara. Tapi ada satu kata, kalau aku punya 1000 nyawa, aku mau beri itu buat China. Bukan buat China, tapi buat Tuhan. Saudara-saudara, apa artinya saudara-saudara? Artinya bahwa tantangan itu, pergumulan itu, masalah itu, Tuhan, kalau aku punya 1000 nyawa, aku akan berikan itu buat orang-orang di China. Bukan, tapi buat Tuhan. Artinya apa? Walaupun ada 1000 kali saya hidup, walaupun ada 1000 tantangan, walaupun kondisinya sama, aku tetap mau beri hidupku buat Engkau, Tuhan. Saudara, hati yang demikian luar biasa. Iman, keteladanan
yang diwariskan begitu luar biasa. Saudara, semua diceritakan untuk apa? Supaya kita mengenal Allah dan supaya kita boleh punya hati yang gentar dan takut akan Allah. Saudara-saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan. Sekali lagi bahwa keluarga itu menjadi tempat pertama pewarisan iman. Memang ada di antara kita mungkin dulu kita bukan dari keluarga Kristen. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, saudara kita yang di dalam Tuhan, saudara kitalah yang punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk menurunkan. Untuk apa? Untuk boleh mengajarkan. Untuk apa? Untuk kita boleh influence, mempengaruhi. Saudara, supaya generasi kita berikutnya, anak cucu dan generasi demi generasi kita, saudara boleh betul-betul mengalami yang namanya kebesaran Allah itu. Saudara ingat dalam perjanjian lama, bagaimana orang Israel memberontak kepada Allah. Saudara, salah satunya, mereka lupa kepada Allah waktu mereka sudah masuk di tanah Kanaan. Mereka lupa tentang sejarah bagaimana Allah yang hebat itu, yang menuntun bangsa nenek moyang mereka keluar dari perbudakan Mesir. Bagaimana tangan kebesaran Tuhan yang membelah laut Tebelau itu, sehingga mereka boleh aman melewati dan akhirnya boleh mengalami keselamatan. Karya itu tidak lagi diceritakan kepada generasi berikutnya, sehingga disitulah terjadi akan ketidakmengenalan siapa Allah dan tidak lagi mengalami akan kebesaran Allah itu. Saudara, sehingga mereka akhirnya menjadi orang-orang yang memberontak di hadapan Allah. Saudara, kita yang mengalami akan kasih dan kebesaran itu, saudara kita punya tanggung jawab untuk boleh mengajarkan, mengingatkan, membawa generasi kita untuk boleh percaya kepada Tuhan. Saudara, gereja memang punya tanggung jawab yang peran yang penting di dalam membangun, mengajarkan akan iman. Tetapi ingat saudara-saudara, gereja tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan peran orang tua atau tanggung jawab orang tua. Karena gereja punya peran melengkapi keluarga, bersama-sama membentuk generasi yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita orang tua, kita salah. Kita suruh anak kita jangan main gadget, tapi kita kelap kali main gadget. Kita kelap kali ajar anak tidak boleh bohong, tapi kita kelap kali. Kita jadi orang tua ajar anak hargai orang lain, tapi kelap kali kita gimana? Jangan-jangan kita tidak menghargai orang lain. Kita ajar anak kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi kelap kali mungkin kita melakukan apa yang kita katakan, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, peran kita sangat besar. Tuhan panggil kita punya tanggung jawab itu. Maka saudara-saudara, kalau engkau ingin lihat bagaimana anak kita, cucu kita, generasi kita, saudara-saudara ingatlah, mulailah berperan. Mulailah tunjukkan satu keteladanan iman. Satu hidup yang betul-betul membuat anak akhirnya bergumul dan berpikir, iya ya, papaku, mamaku, ketika dia punya pergumulan, dia betul-betul mengandalkan lututnya. Ketika papa dan mama punya pergumulan, dia tidak salahkan siapa. Dia tidak menyalahkan gereja. Tapi dia betul-betul datang di hadapan Tuhan.
Saudara, saya percaya keluarga yang demikian. Ketika anak melihat, saudara, dia akan kuat, saudara. Dia akan berjuang bersama dengan papa dan mama. Kenapa? Karena model itu kelihatan begitu jelas. Tapi kalau sebaliknya, kita tidak menunjukkan sesuatu yang seperti itu, maka demikianlah, jangan-jangan anak itu akan mengikuti akan apa yang menjadi langkah kita. Sebab itu ingat saudara-saudara, Tuhan panggil kita, satu, untuk menceritakan akan siapa Tuhan, akan karya Tuhan yang sudah kita alami. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita punya tanggung jawab. Bukan sekedar menceritakan, tapi betul-betul menghidupinya. Membagikan kepada satu dengan yang lain. Saudara-saudara, di dalam perlombaan estafet, kemenangan itu tidak hanya ditentukan, wah itu satu orang ya, sosok orang lari begitu cepat. Tetapi yang paling penting bagaimana saat tongkat estafet itu berpindah dari satu kepada yang lain, bukan? Saudara, banyak tim yang kalah itu bukan karena mereka lari tidak cepat. Tapi sebenarnya mereka gagal karena mereka tidak menyerahkan itu tongkat kepada berikutnya. Demikian juga dengan iman. Kita boleh memiliki gereja yang baik. Kita punya gereja yang besar. Kita punya pelayanan yang berkembang, saudara-saudara. Namun jika iman itu tidak diteruskan kepada generasi berikutnya, maka tongkat itu akan jatuh. Saudara, dengan kata lain, saudara-saudara, gedung boleh besar, pelayanan boleh banyak, tetapi kalau iman itu, keteladanan itu, saudara-saudara, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu, saudara-saudara, tidak kita teruskan, saudara, tongkat itu akan jatuh, saudara. Nah, orang tidak melihat akan teladan iman yang kuat. Kenapa? Karena kita tidak menunjukkan, kita tidak menyatakan akan iman itu. Saudara-saudara, saya ingin ajak kita bergumul bersama-sama. Saudara-saudara, Tuhan panggil engkau dan saya. Tidak main-main, saudara. Tapi Dia panggil engkau dan saya. Betul-betul ingat, hidupmu adalah harusnya menjadi cerita tentang Allah. Menjadi kesaksian tentang Allah. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, bagian Mazmur 145 boleh sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau saudara-saudara kita menyatakan hidup yang boleh terus mengandalkan akan Tuhan di dalamnya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang ingin saya ajak kita sama-sama boleh kita pikirkan adalah, sekali lagi bahwa Mazmur 145 mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu tidak hanya bekerja kepada satu orang atau satu generasi tok, tapi Dia adalah Allah yang tidak berubah. Dia adalah Allah yang tetap setia dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Karena itu, saudara-saudara, bahwa setiap generasi, ya, kita memiliki dua panggilan yang utama. Saudara, yang pertama, saudara, kita mengenal, kita setelah mengenal, kita memuji, dan kita menceritakan akan karya kebesaran itu. Dan kemudian, saudara-saudara, kita mewariskan akan iman kepada generasi kita yang berikutnya. Maka hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita, coba kita merenung sebagai orang tua. Maukah kita menceritakan karya Allah, kebesaran Allah yang sudah engkau alami terlebih dahulu itu kepada generasi? Supaya anak kita juga boleh tahu, keturunan kita pun boleh tahu, oh iya ya, Allah yang disembah papa, Allah yang disembah mama, Allah yang disembah kungkung, Allah yang disembah popo, ternyata luar biasa. Saudara,
Saya pernah mengalami satu peristiwa. Waktu jemaat Tuhan yang saya layani, saudara, dia kena COVID dan 50-an hari berada di ruang ICU, saudara. Saudara, kondisi yang sangat berat sekali. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dan akhirnya lewat 58 hari dia sembuh. Saudara, dia pulang. Saudara, mamanya 70 tahun waktu itu kalau tidak salah. Dia tidak pernah ke gereja, dia tahu nama Yesus. Tapi ketika melihat peristiwa itu terjadi, saudara, dia langsung berkata begini, Allah orang Kristen itu betul adanya. Kalau tidak, anak gadisku, anak perempuanku pasti mati. So dia langsung percaya, saudara. Sampai hari ini. Saudara, betapa luar biasa ketika kebesaran Allah itu diceritakan. Dan itu berada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai kaum muda, anak-anak muda, maukah kita terus belajar iman dari generasi senior kita? Bagaimana dalam perjalanan iman yang tidak gampang, para senior kita, orang tua kita, kakek nenek kita, yang boleh terus setia kepada Tuhan di tengah ketidakmudahan. Maukah kita dengan humble, kita belajar dan meneladani akan iman yang demikian? Dan sebagai gereja, saudara-saudara, sekali lagi, gereja adalah engkau dan saya. Saudara, maukah kita menjadi keluarga Allah yang saling membangun, sehingga tidak ada satu generasi di antara kita yang kehilangan kesempatan untuk boleh mengenal Allah. Saudara, tadi pemazmur menceritakan kebesaran, keperkasaanmu. Saudara, ceritakanlah tentang keperkasaan Allah. Ceritakan tentang apa yang kau alami bersama dengan Allah. Saudara, jangan ceritakan diri sendiri. Jangan ceritakan tentang yang lain, saudara. Tapi ceritakanlah akan Allah yang sudah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, biarlah kita boleh mewariskan akan generasi iman kepada generasi kita yang berikutnya. Jangan sampai saudara-saudara kita hanya mewariskan akan harta, akan pendidikan, atau hanya keberhasilan duniawi semata-mata, tapi kita gagal mewariskan pengenalan iman, pengenalan akan Kristus Tuhan. Karena sesungguhnya warisan yang sangat berharga, yang bernilai, adalah keluarga kita, generasi kita. Terus mengikuti, menceritakan kebesaran yang daripada Tuhan. Maka kiranya kita boleh sama seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Angkatan demi angkatan akan memuji pekerjaan-pekerjaanmu kepada angkatan yang lain. Maka kiranya itu bukan hanya menjadi bagian firman yang kita renungkan, tapi betul-betul menjadi kehidupan yang kita jalani. Mari kita bersatu dalam doa. Saudara-saudara, saya mengajak kita coba merenung. Pernahkah kita selama ini memikirkan, kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, untuk punya hidup yang kekal. Pernahkah saudara-saudara memikirkan, ternyata kita dipanggil adalah untuk menceritakan pekerjaan Allah dan keperkasaan Allah. Soal pertanyaan berikut,
di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Apakah selama ini kita hanya menceritakan diri kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita, kebanggaan kita semata-mata, lalu kita lupa kepada Tuhan? Atau selama ini yang kita ceritakan bukan ceritakan tentang kebesaran, pekerjaan Allah, keajaiban Allah, tapi kata-kata kita pakai untuk sesuatu yang tidak membangun dan bahkan itu menjadi batu sandungan. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, maukah hari ini saudara kita kembali berkomitmen di hadapan Tuhan? Kita mau berkata, Tuhan, aku mau menjadi bagian dari generasi yang boleh Tuhan pakai untuk mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Maukah kita kembali betul-betul berjuang bersama dengan Tuhan? Maukah kita betul-betul berjuang untuk hidup semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan, bukan untuk menyukakan manusia. Tuhan, inilah setiap kami. Sesungguhnya dalam hati kecil kami yang terdalam, kami ingin belajar untuk terus memuliakan akan nama Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk akhirnya orang lain boleh melihat akan Kristus di dalamnya. Tapi seringkali di dalam prakteknya, mulut kami, kata-kata yang kami pakai, tidak banyak menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tidak banyak menyinggung tentang keperkasaan atau keajaiban yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Tapi malah kami pakai itu kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang akhirnya menjadi batu sandungan, kata-kata akhirnya yang melemahkan, kata-kata yang akhirnya membuat orang lain tidak melihat akan Kristus, kasih Kristus di dalamnya. Dan melalui perbuatan kami pun ya Tuhan, kami tidak menyatakan Kristus di dalamnya. Hari ini kami datang, kami minta ampun Tuhan. Kalau hari ini kami menyadari, kalau mungkin perkataan kami, mungkin perbuatan kami, mungkin hidup kami tidak menjadi kesaksian iman yang baik kepada generasi kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan. Bawa kami kembali, beri kekuatan. Dan biarlah kami boleh kembali hidup di hadapan Tuhan. Melangkah bersama, berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi generasi yang betul-betul akhirnya menceritakan akan kebesaran kasih karunia Tuhan bagi generasi kami berikutnya. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu, berkati jemaat setiap masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami pohonkan doa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada setiap kita, yang mengingatkan kita bahwa iman itu harus diwariskan. Dan ini bukan tugas 1-2 orang, tetapi tugas kita semua sebagai orang-orang yang sudah mengalami karya Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan pada kesempatan ini, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita, karena Dia yang terus menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik dalam hidup kita. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku
sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalamlah Kau ada bagiku. Kau sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga setiap hari kami bisa menikmati berkat yang daripada Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau Allah yang terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan terlebih hari ini kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami. Dan kami berdoa biarlah Engkau boleh memberkati setiap persembahan kami. Terlebih memakai setiap persembahan kami untuk pelayanan di tempat ini. Dan kami mohon biarlah Engkau yang kembali memberkati setiap kami, di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap usaha kami, dan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya
Engkau Allah sumber berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh sama-sama beribadah. Di tengah-tengah kita ada yang pertama kali datang. Boleh bangkit berdiri, ada dari dua rekan kita. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah mengunjungi kami. Saudara, dua rekan kita ini adalah dari Jemaat GKI Pluit dan ada masa liburan, boleh datang. Selamat liburan dan Tuhan memberkati. Ada beberapa warta yang akan disampaikan, saudara-saudara. Kami kembali mengundang kita untuk boleh hadir dalam kebaktian doa Rabu malam. Saudara, kita akan kembali melanjutkan tentang seri pembelajaran Buah Roh tentang kemurahan. Mari sama-sama doakanlah, hadirilah, biarlah kita boleh sama-sama kembali untuk boleh belajar, bersekutu, dan sama-sama boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga kembali mengundang, saudara, minggu depan kita akan kembali beribadah dan kita belajar satu tema tentang orang tua dan anak yang saling boleh membangun. Bagaimana saudara, Pendeta Hendy Wongso akan menyampaikan akan bagian topik ini dan minggu depan juga kita juga akan bersama-sama mengikuti akan perjamuan kudus. Oleh sebab itu saat ini saya mengajak kita sama-sama untuk boleh masuk ke dalam Kensura Morum. Saudara-saudara, saya rindu kita boleh sama-sama kita boleh ambil komitmen di hadapan Tuhan. Sehingga nanti minggu depan kita boleh sama-sama kembali di hadapan Tuhan. Saudara, kita boleh terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang boleh semakin hidup di hadapan Tuhan. Dan kita boleh menikmati akan undangan Sang Raja kita, Tuhan kita, di dalam meja perjamuan kudus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara, saya tahu kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Mungkin kita seringkali katakan, Tuhan, aku cinta kepada Engkau. Tuhan, aku ingin hidupku adalah hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mungkin kita katakan, Tuhan, aku pengen hidupku itu dipakai oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara, pernahkah kita betul-betul kita gumulkan di dalam hidup kita, dalam hati kita? Jangan-jangan ada sesuatu yang belum kita bereskan, atau kita belum berdamai dengannya. Jangan-jangan masih ada amarah, kebencian, ada kekecewaan, ada akar pahit, ada perasaan buruk yang seharusnya kita bereskan, yang harusnya kita lepaskan. Dan maukah saudara-saudara di tengah-tengah momen kesempatan ini, kita lepaskan, kita tanggalkan. Atau jangan-jangan selama ini ada pergumulan akan dosa. Dan mungkin ada ketidaktaatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Maukah kita kembali melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan? Maukah kita komitmen di hadapan Tuhan? Tuhan, aku mau berjuang. Aku tidak mau hidup begini-beginian. Aku tidak mau hidup dikungkung oleh akar pahit, dosa. Tapi aku mau belajar berjalan bersama dengan Engkau. Aku mau belajar melibatkan Tuhan. Aku mau belajar melakukan apa yang menjadi keinginan kehendak Tuhan. Maukah kita berkata, Tuhan, beri kekuatan kepadaku. Berikan kemampuan kepadaku.
Allah Roh Kudus, jangan biarkan aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkan isi hati kami. Dengarkan suara kami minta pengampunan yang daripada Tuhan. Kami mau lebih baik menjalani hidup kami, panggilan kami, baik di tengah-tengah keluarga kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Tuhan, biarlah relasi kami satu dengan yang lain semakin baik. Kami semakin mengasihi satu dengan yang lain. Di tengah-tengah pekerjaan kami boleh semakin antusias. Kami boleh jujur. Kami boleh terus melibatkan dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Di dalam relasi satu dengan yang lain, kami boleh punya hati yang rendah hati. Kata-kata kami belajar untuk membangun, menguatkan. Kata-kata kami belajar untuk menceritakan pekerjaan dan kebesaran Tuhan. Kata-kata kami mulai kata-kata yang menguatkan, memuji kebesaran Tuhan di dalamnya. Dan biarlah hidup kami pun kami arahkan untuk kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan. Di dalam setiap keputusan, Tuhan, biarlah hati kami boleh belajar untuk melibatkan Engkau. Sehingga sungguh hari-hari kami ke depan dan hari Minggu kami kembali datang berjumpa dengan Tuhan, masuk ke dalam undangan yang daripada Tuhan. Hati kami boleh berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pimpinanmu. Terima kasih Engkau boleh menolong aku. Terima kasih aku boleh belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun masih ada kegagalan, tapi aku menikmati ada Tuhan yang tidak pernah membiarkanku berjalan sendiri. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong kami, memampukan kami. Sehingga minggu depan hati kami boleh penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan yang mengasihi dan memimpin kami. Dipermuliakanlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Mari sama-sama saudara-saudara kita bangkit berdiri. Saudara, sebelum kita kembali ke tengah-tengah kesibukan kita sepanjang pekan yang akan datang, saudara dengarkanlah Tuhan berkata kepada setiap kita di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34-35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka hidupmu berbahagia, hidupmu diberkati oleh Tuhan, dan kiranya berkat Allah Tritunggal itu
berikan kepada setiap kiranya kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang kekal dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, persekutuan, penyertaan dari arah Roh Kudus, menyertai, memampukan setiap kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.